Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Topik video saya pada kesempatan ini, saya mau menanggapi kasus narkoba yang tak hanya bikin teler anak muda, namun ternyata juga merusak aparatnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, entah ungkapan mana yang paling tepat untuk menggambarkan peristiwa ironis ini. Seorang kepala satuan narkoba Polres Karawang ditangkap karena kasus narkoba yang seharusnya satuannya lah yang melakukan penangkapan tersebut. Apakah ini bisa disebut pagar makan tanaman? Bisa jadi seperti itu gambarannya. Meskipun mungkin masih ada ungkapan yang lebih pas. Faktanya, moral bangsa, lebih spesifik para petugas negara yang punya kapasitas untuk memberantas kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, masih bisa kita dapati tercokok rekannya sendiri dalam operasi penggerebekan. Komitmen Kapolri yang tak lagi mau bermain petak umpet untuk menggambarkan istilah pernyataan lip service jika ada petugas atau pejabat di jajarannya yang justru menelikung tanggung jawabnya sendiri, tak peduli setinggi apa jabatannya akan langsung dicopot. Bahkan, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkannya berulang kali dengan ekspresi khasnya itu. Namun belakangan ini, seperti ada kecenderungan kasus-kasus seperti digambarkan di atas kian sering terungkap. Sejak kasus kong kali kong penegak hukum dengan terdakwa atau tersangka. Bahkan, perilaku itu melibatkan pengecara serta kejaksaan dalam satu frame peristiwa yang sama. Mengindikasikan bahwa betapa ironisnya para oknum pemegang otoritas hukum dalam hal profesionalitas dan integritas kepada tanggung jawabnya sendiri. Mungkin pada kasus-kasus petugas berpangkat rendah, kita duga penyebabnya adalah rendahnya tunjangan yang mereka peroleh. Meskipun faktor ini tidak bisa menjadi pembenaran atas penyimpangan ini. Namun semakin seringnya kasus serupa diberitakan, kita pun semakin khawatir bahwa hal ini lebih diakibatkan krisis moral yang melanda para pribadi tertentu di kalangan abdi negara. Adakah orientasi pengabdian mereka telah bergeser dari semula mereka berkomitmen mendharma baktikan dirinya semata-mata bagi bangsanya, sebagaimana hasil seleksi wawancara ketika rekrutasi? Jika jawabannya benar demikian, tampaknya pengelolaan SDM para aparatur perlu menjalani reorientasi dan restrukturisasi. Hal ini terasa mendesak karena tuntutan masyarakat yang semakin kuat atas perilaku ideal dari para aparatur negara, sekaligus dalam rangka pembinaan mental mereka. Pengelolaan SDM yang dimaksud idealnya sudah masuk dalam pemetaan pembinaan aparatur secara keseluruhan. Adapun pengungkapan kasus kasat narkoba Polres Karawang yang menjadi fokus pembahasan dan sangat menarik untuk diungkap. Ketika masih Bintara,
Edi Nurdin Masa sebenarnya berprestasi baik dan integritasnya pun boleh disebut sangat kuat. Dia pernah melakukan pengungkapan penyelundupan narkoba seberat 1 ton di Pangandaran dan melakukan penyamaran dalam rentan waktu berbulan-bulan. Rasanya cukup mengejutkan ketika penangkapan dirinya justru mengungkap sisi berlawanan dari sebuah kasus yang hampir sama. Dari penjelasan tadi menyiratkan bahwa betapa suasana mental seseorang itu sangat fluktuatif untuk status seorang pejabat kunci sekalipun. Adakah penangkapan yang dia hadapi akan turut terungkap? Misalnya, rangkaian peristiwa yang memicu dirinya berubah 180 derajat. Dari semula pendekar anti narkoba menjadi seorang yang justru diburu petugas. Mewaspadai kasus serupa kembali terulang barangkali akan menjadi terasa klasik untuk dibicarakan. Namun, lebih dari sekedar mewaspadai, pihak yang memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan SDM aparatur negara setidaknya harus menambah atau lebih tepatnya mengaktualisasi kapasitas mereka agar mampu mengakomodasi tuntutan dari entitas tempat mereka mengabdi. Tak berlebihan jika konsep yang selama ini menjadi acuan, misalnya dalam rangka meminimalisir kasus seperti dihadapi AKP Edi Nurdin, menambah algoritma pembinaannya. Misalnya, lebih menitik beratkan kepada spiritual ketimbang keterampilan teknis, atau lebih fokus pada strategi mengolah moral secara berkesinambungan ketimbang sisi berbau praktis. Hal ini penting untuk selalu dievaluasi mengingat kerawanan yang berpotensi muncul. Bisa jadi disebabkan tak diwaspadainya suasana mental seorang aparat negara dalam periode tertentu. Kerap terjadi kita mengabaikan grafik kehidupan dari sisi mental, yang bagi pengelola pembinaan SDM justru hal ini sangat krusial. Grafik kehidupan yang dimaksud yakni ketika kecenderungannya sedang menurun dalam hal integritas misalnya. Dia justru mendapat tugas yang memberinya peluang mengabaikan sisi integritas itu. Artinya, setiap penugasan itu erat kaitannya dengan asesmen kepada dirinya. Paling tidak untuk keperluan pemenuhan tugas yang sangat rawan itu. Harus kita akui bahwa banyak aspek yang perlu diperhitungkan ketika seseorang ditugaskan secara khusus. Barangkali faktor seberapa lama seseorang bertugas di satu posisi menjadi salah satu kunci apakah dia perlu mendapat penugasan yang berbeda. Oleh karena itu, para pengambil keputusan tentu wajib untuk mempertimbangkan aspek yang satu ini. Begitulah kira-kira cara pandang saya. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Salam hormat, salam NKRI.